Sarjana, Saranjana. Mana nih? Mengundurkan diri, ya. Bintang mengundurkan diri. Angkatan 2012, ya, mengundurkan diri, ya. Martin mengundurkan diri. Angkatan 2006 mengundurkan diri. Sepaket lagi tuh si Loli tuh. Sepaket lagi ngeluarinnya, buset, satu paket gak tuh. Sorry banget kalau aku lancang, Ci. Pacar aku sama abang-abangnya sekarang lagi ditahan di Polres Jaksel. Yang sekarang lagi viral. Beritanya juga gak bener banget. Memutarbalikkan fakta banget. Ampun deh, Ci. Aku izin minjem uang Cici 5 juta boleh, Ci? Aku ganti buat uang pembebasan mereka. Dari kakak iparnya Fadel juga minta bantuan ke aku. Jadi ini ada yang nongol nih ya. Yang mengaku sebagai agen apartemen yang disewa sama kakaknya Fadel untuk Loli. Katanya nggak ada, keluarga Fadel itu markup harga. Ya nyampe ke lu ya Nurma, emang cuma segitu Nurma ya. Tapi Loli taunya itu harganya 11 juta Nurma. Nih kan kesebut kan nama lu jadinya ya. Gue mau menanggapi beberapa hal mengenai statement dari Bapak Umar. Pak Umar, kalau Bapak Umar bilang Laura itu datang cuma bawa masalah, jangan lupa Laura bisa mengeluarkan 3 anak Bapak dari masalah. Kalau Bapak Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Nikita Mirzani. Baru-baru ini kita menyaksikan di berbagai media sosial terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh ayah dari Fadel Bajide, yakni Umar Bajide. Dalam klarifikasi tersebut, Umar Bajide mengungkapkan bahwa sesungguhnya kehadiran Loli di keluarga mereka itu membawa masalah. Dan sesungguhnya Loli datang atau pulang dari UK ke Indonesia itu dalam keadaan melarat. Hal itu langsung dibungkam oleh Nikita Mirzani dengan mengungkapkan bahwa justru Loli lah yang banyak membantu keluarganya, yang banyak membantu Fadel, bahkan membiayai uang kuliah Fadel. Dan pada kesempatan itu pula Umar Bajide mengungkapkan bahwa ia telah mendidik anak-anaknya dan bahkan semuanya mereka telah menyelesaikan pendidikan dan saat ini bergelar sarjana. Namun hal itu dibongkar oleh seorang konten kreator yaitu Yolo ini. Dia membongkar bahwa sesungguhnya kedua putra dari Umar Bajide yang adalah kakak dari Fadel itu sebenarnya mereka berhenti kuliah atau tidak lulus kuliah. Tetapi Umar dengan bangganya mengungkapkan kepada publik bahwa semua mereka rata-rata pendidikannya adalah sarjana. Kemudian yang berikut juga di video ini kita akan melihat bagaimana Yolo ini mengungkapkan atau membongkar isi chatan ya dari Fadel kepada Loli ya, dan isinya memang seperti yang diduga selama ini bahwa terkesan bahwa Fadel memanfaatkan Loli baik secara finansial maupun hal-hal lain. Dan ada sebuah video yang menghebohkan dan cukup mengagetkan bagi kita sekalian bahwa diduga Loli itu berada dalam kekuatan lain atau kekuatan tak terlihat, yaitu dipelet sepertinya, sehingga ia mengikuti saja apa yang dikehendaki atau yang dimau oleh Fadel dan juga semakin membenci orang tuanya, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Dan apakah semua itu adalah sebuah kebenaran? Mari kita ungkap dalam video-video berikut ini. Sarjana, orang gue punya datanya semua. Bukan sarjana. Bentar, ya? ada. Wait. Mana datanya? Sarjana, Saranjana. Saranjana di kota goib itu. Mengundurkan diri, ya. Bintang mengundurkan diri. Angkatan 2012, ya, mengundurkan diri. Ya. Martin mengundurkan diri. Oh, mengundurkan diri semua mereka. Angkatan 2006 mengundurkan diri. Yang mana yang sarjana? Aku pengen tahu. Tuh, jangan ada yang gift dong. Yang mana? Sarjana yang mana?
Adik-adik loh. Udah dulu ya. Iya di DO, soalnya kan udah lebih, kalau misalnya dia absen lebih dari 7 tahun ya pemutihan, ya kan? Tuh, nih ada yang give, gue risih. Udahan dulu ya, banyak yang give. Gue risih, banyak yang give. Ya, dadah, assalamualaikum. Padahal aku balikin nih ke kamu. Emang kalau nggak ditebus loli nggak bisa keluar penjara ya? Jangan sampai gue spill nih. Ntar nih, gue ada seru nih, Padel. Lu bilang kan katanya, apa namanya, kalau nggak ngurusin hidup orang nggak makan ya. Ntar lu ya, Padel. Ntar bentar. Wait. Ntar lu, Padel. Sepaket lagi tuh si Loli tuh. Sepaket lagi ngeluarinnya, buset, satu paket gitu. Sorry banget kalau aku lancang, Ci. Pacar aku sama abang-abangnya sekarang lagi ditahan di Polres Jaksel. Yang sekarang lagi viral. Beritanya juga gak bener banget. Memutarbalikkan fakta banget. Ampun deh, Ci. Aku izin minjem uang Cici 5 juta boleh, Ci? Aku ganti buat uang pembebasan mereka. Dari kakak iparnya Fadel juga minta bantuan ke aku. Aku mau transfer, tapi kalau dari aku pasti lama. Jadi aku minta tolong Cici. Bisa, Ci? Aku ganti kok. Oke, keluarga berada, tapi beradanya lu ini kayak berada di jalan yang salah deh, Padel. Ya, aku balikin gitu loh, ya. Jadi ini ada yang nongol nih ya, yang mengaku sebagai agen apartemen yang disewa sama kakaknya Fadel untuk loli. Katanya, nggak ada, keluarga Fadel itu markup harga. Ya nyampe ke elu ya Nurma, emang cuma segitu Nurma ya. Tapi Loli taunya itu harganya 11 juta Nurma. Nih kan kesebut kan nama lu jadinya ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman media yang pengen tahu masalah markup apartemen, tuh cari namanya Nurma ya. Agen properti, agen sewa unit di Lexington Bintaro. Tuh, Nurma gue sebut kan. Gini ya. Mungkin ada agen yang bilang katanya mana mungkin studio 12 juta. Gua kan agennya, klinik abor-abor. Lu agennya, yakin lu agennya. Sekarang kalau misalnya gue bilang si Bintang atau Martin itu bilangnya ke Loli 12 juta, mau apa lu? Lu mungkin terimanya harga normal. Lu terimanya harga normal, tapi ya si Bintang atau Martin itu bilangnya ke Loli 12 juta, ngerti lu? Pantesan jadi agen doang. Kirain jadi pemilik. Gue mau menanggapi beberapa hal mengenai statement dari Bapak Umar. Pak Umar, kalau Bapak Umar bilang Laura itu datang cuma bawa masalah, jangan lupa Laura bisa mengeluarkan 3 anak Bapak dari masalah. Kalau Bapak bilang Laura itu melarat, Pak jangan lupa anak melarat itu bisa beliin anak Bapak PS, Pak. Bapak kan nggak bisa. Pak Umar juga bilang akidah keimanan anak saya ini sangat kuat, Pak. Jangan lupa. Bapak pernah mikir gak berapa ribu pasang mata yang belekan gara-gara ngelihat burung gagak anak Bapak? Jangan lupa, berapa perempuan yang dipapin terus sama anak Bapak. Pak Umar juga harus ingat, Pak. Tetangga-tetangga apartemennya Laura, itu juga banyak yang denger sendiri gimana anak Bapak nyakitin Laura. Nah itu, dengar Kalau tuh. Pak Umar bilang anak ini melarat, Pak, Bapak lihat. Laura sekarang udah diamankan, bangunan Bapak Mangkrak jadinya. Kalau Bapak nggak mau dihujat, jangan kasih kami bahan untuk menghujat Bapak. Ganti pengacara, Pak. Yang paling menjijikan dari statementnya Umar tuh, akidah keimanan anak saya itu kuat. Umar, lu nggak tahu berapa ribu pasang mata tuh ya yang rusak gara-gara ngelihat Kenti anak lu? Hah? Bentar-bentar ngepap. Pikir pakai otak, Umar. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Ini saat Dibungkam. Lu pikir itu keluarga Cendana? Hah? Itu Nikita Mirzani, bukan Orde Baru. Gak ada dibungkam begitu, gak ada. Ya, Fadel ya. Itu anak masih di bawah umur 16 tahun. Di mata hukum statusnya itu masih di bawah perwalian oleh orang tuanya. Ya, Fadel ya. Jadi lu ajak pacaran aja nih udah salah. Anak di bawah umur itu kalau diajak pacaran sama orang dewasa, orang dewasanya bisa kena undang-undang perlindungan anak. Ya, karena dia tidak punya konsen. Ini lu ajak tidur sampai katanya aborsi 2 kali. Buset dah. Udah gitu diporotin pula, suruh minjem duit, bayarin kuliah, bayarin PS, bayarin liburan kali sekeluarganya itu pada ke mane-mane gitu ya. Mentang-mentang anaknya Nikita Mirzani. Aduh Loli, lu minta maaf deh mama lu.
Lu cuma dimanfaatin doang sama si Fadel Loli. Lu cium tangan, cium kaki emak lu ya. Kalau bisa lu cuci kaki emak lu ya. Lu minum air cucian kaki emak lu. Lu minta maaf. Kalau lu udah gak mau jadi anak Nikita Mirzani, gua mau gantiin. Tante saya masih umur 3 bulan lewat 30 tahun kalau tante mau adopsi. Ntar saya kasih nomor HP saya ya. Sip. Gua abangnya, gue yang tahu, adik-adik gue bilang gitu. Gue dari kecil ngejaga dia, gue bilang. Mungkin bokap dulu kan kerja di luar kota kan, dia kan kontraktor, jadi gue yang megang peranan sebagai bokap. Jadi gue tahu mereka, jadi gue nggak pernah lepas pandangan. Putus. Kalian di prank semua sama gue. Itu yang membuat gue jadi lebih privasi lagi. Kalian gak bisa nyerang gue. Kalian di prank semua sama gue. Itu yang membuat gue jadi lebih privasi lagi. Kalian gak bisa nyerang gue. Kalian di prank semua sama gue. Itu yang membuat gue jadi lebih privasi lagi. Kalian gak bisa nyerang gue. Sosok Martin Badjidah, kakak Fadel Badjidah menjadi sorotan setelah keceplosan mengenai uang transferan dari Loli. Sebelumnya Nikita Mirzani mengaku membayar utang putrinya Loli senilai kurang lebih 400 juta rupiah. Menurut Nikita Mirzani, uang dengan nominal cukup fantastis tersebut digunakan Loli untuk membiayai hidup kekasihnya, Fadel Badjidah. Menanggapi soal uang 400 juta rupiah tersebut, pihak Fadel Badjidah membantahnya. Menjawab dugaan Loli biaya hidup Fadel Badjidah, Martin ungkap sejumlah bukti transfer. Martin Badjidah, kakak Fadel, membantah dugaan adiknya hidup dari uang Loli. Ia lantas menguak bukti transfer yang berujung jadi bahan tertawaan warganet alias netizen. Martin dinilai berkeceplosan bongkar fakta Fadel Badjidah terima uang dari Loli. Martin Badjidah saat konferensi pers pada Senin 23 September 2024. Pada awalnya Martin Badjidah membantah soal transferan duit 400 juta rupiah dari Loli. Tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta rupiah, kata Martin Badjidah. Kakak Fadel Badjidah itu membawa bukti cetak mutasi rekening atas nama istrinya. Rekening istri Martin digunakan sebagai perantara transaksi antara anak Nikita Mirzani dengan C. Itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini Ini kena jebakan ini. kirim semuanya mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu yang tahu uang. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Tahun 2024, Februari 2024, Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C Berapa itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang tidak perlu disampaikan, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C, ya, yang selama ini tidak terungkap karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu. Jadi saat tanggal 2 itu saat dia transfer 63 juta kita transfer keluar, kita terima 63 juta, kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas obrolan dari C
50 juta. Masuk lagi di tanggal 3 27 juta. Itu saya nggak tahu tuh maksudnya apa, keluar masuk seperti itu. Yang lebih paham mungkin Loli sama C, karena dari kita cuma via apa ya, kayak perantara lah. Perantara saya. Ganteng kan cowok. Oh iya, cewek jangan otak anu itu sudah dibalut sama tai. Saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat waktu bulan Ramadan. Di samping itu, cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Bapak, ya, si Laura itu bukan anak terlantar, tapi melantarkan diri. Hanya saja Kak Niki ya memberi dia pelajaran. Kalau soal puasa ataupun tarawih, nggak mungkin si Laura dari kecil nggak pernah puasa, nggak mungkin. Anak pesantren. Menolong orang itu ada banyak cara, Pak. Apalagi ini masalah antara ibu dan anak, ya. Sedangkan si Laura ini masih punya ibu. Coba dari awal anak bapak tidak menantang si Kak Niki, pasti semua baik-baik aja gitu loh. Kan dari awal anak bapak udah diperingati sama Kak Niki. Gini ya, ingin membela anak sendiri itu boleh-boleh aja. Memang setiap orang tua pasti mengajarkan hal yang baik untuk anaknya. Tapi kita nggak tahu, anak udah mulai dewasa, di luaran sana dia berbuat apa kan kita nggak tahu gitu loh. Cari tahu dulu. Kan apa-apa dibilangin, nggak usah tengil lu. Pakai acara ngedance segala abis dipanggil kan terbukti kan. Udah dibilangin, mending minta maaf, berkelakuan yang baik biar SKC kalau bener. Ini lagi bapak yang tiba-tiba muncul, pakai segala bilang Laura datang membawa masalah banyak dan lain-lain. Mending sebagai bapak, orang tua, bilangin anaknya nggak usah tengil. Nanti nangis, nanti mohon-mohon minta maaf. Nggak bisa, panik kita tuh. Dan finally, satu Indonesia menunggu Anda menggunakan baju orange. Belum lagi nanti rumah yang baru dibangun dihancurin. Takut banget. Nggak usah tengil, udah deh. Sekecil juga. Belum juga jadi apa-apa. Baru tukang joget yang banyak kutunya. Takut. Bye. Ki Aji Al-Batani, seorang ahli supranatural. Dalam wawancara kali ini, Ki Aji turut memberikan pandangannya mengenai fenomena yang terjadi. Lantas, benarkah sikap nyaman Loli karena Fadel menggunakan pelet? Dan benarkah ini karma dari sikap Nikmir selama ini? Soalnya ini teman-teman pers juga. Kalau ini dari sini atau dari mana? Dari sini juga. Dari pers? Ya, dari. Apa dari warga sini? Apa dari warga sini? Apa dari siapa? Dari mana? Oh, tapi memang di sini. Oh, kalau ini doang? Berapa orang? Bapak dari pers mana? Mohon maaf saya tanya. Itu dari mahasiswa. Mahasiswa mana? Bisa saya lihat kartu identitas mahasiswanya? Bisa dikasih apa? Coba saya lihat dulu. Coba Bapak sini dulu. Coba. Ayo. Coba Bapak mana? Mahasiswa mana? Saya mau tahu. Dari mahasiswa mana? Bapak itu ngerekam dari mana? Nggak boleh. Coba saya lihat rekamannya. Nggak boleh Bapak. Dari mahasiswa mana? Siapa ini orangnya? Coba ini, coba teman-teman media juga ya. Boleh dilihatin mukanya dulu dengan jelas dulu. Satu, dua. Tadi mana lagi? Lebihnya? Oh, nggak maaf ya.
banyak yang mondar mandir, bener kan? Bener nih, mana? Namanya juga jalan umum. Bapak, bener ya, abang ya. Ini memang jalan umum, ya. Tapi biasanya orang yang berhenti ke sini, parkir di sini, setidaknya punya kenalan. Tetangga misalkan Bapak kenal yang mana? Rumah ini ya Bapak masuk dong. Bapak masa make sense nggak? Cuman mau jalan doang terus parkir di sini. Nggak make sense nggak? Masuk akal nggak teman-teman? Hah? Tuh, coba. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak, Kita ke jadi- polisi aja yuk Pak. Yuk ke polisi yuk. Bebas. Ya udah, ayo saya telepon dulu deh. Ayo. Kalian tuh aduh. Pakai pertama bilangnya pers, kedua mahasiswa. Yang bilang pers siapa? Lah itu kan teman-temannya. Saya kan murni mahasiswa. Ya, tapi kan teman-temannya juga situ. Bukan saya yang ngomong kan? Ya, tapi teman-temannya kan. Saya murni mahasiswa. Ya, tapi teman-temannya itu. Enggak, bukan saya. Bukan teman. Tadi ke situ bilang teman. Sekarang bukan. Bukan, saya kan murni mahasiswa. Kita dari tadi loh, sebelum diwawancara di situ Ibu, kita dari tadi di sini. Nggak ada. Karena lewat di sini mungkin Ibu di Ada yang lihat kan? Nggak. Kebohong. Kebohong. Ini mata Ini Bang. saya ambil video nih. Kenapa ngambil video? Enggak, kebetulan karena Ibu kan public figur, jadi ya nggak apa-apa kan kalau kita ngambil video. Kita jalan-jalan. Yang bilang kalian perampok siapa? Ini jalan umum. Tahu, Tadi tapi kan, ini jalan umum bukan untuk kalian mengawas-ngawasi rumah saya. tadi kan saya udah jelasin Bu. Kita lewat sini Kalian kebetulan enggak Ibu- nggak di rumah saya ada CCTV. Kalian mau parkir di sini, di sana, menit by menit, second by second ada di situ jelas. Kalian jangan bohongin saya. bohong. Tadi kan udah jelasin tadi bahwa kebetulan kita lewat, Ibu juga wawancarain. Nah kita berhenti lihat Ibu gitu. Nah tadi kan sebagian warga sama-sama tadi. Mau ngapain? Ada Saya tanya, mau ngapain? Nah Ibu ini kan public figure. Iya, Emang terus nggak mau boleh ngapain? Kita lihat. Kok bisa tahu saya mau diwawancara? Emang ada yang ngomong? Hah? Nah, kan tadi Ada yang ngomong nggak rame-rame. kalian? Tadi rame-rame. Ini rame-rame tapi mereka koordinasi satu sama lain. Ada yang kenal nggak sama ini? Wartawan bukan ini? Oh, dari mana? Saya kan masih. Tahu dari mana? Bukan masalah tahu, saya kan lewat sini Mbak. Tahu dari mana? Saya ini jalan umum Mbak. Jalan umum ya kita lewat aja. Mumpung Ibu di Ini saya bersyukur loh ada wartawan loh. Kalau nggak ada kalian mau ngintai rumah saya sampai kapan? Coba cek identitas saya ini premanisme atau apa? Saya nggak bilang ada premanisme. Saya ini mau mahasiswa. Saya kan identitas saya kan jelas. Lihat kawan-kawan kalian tuh udah pada kabur. Siapa ini teman kita berempat? Lah yang dua di situ udah kabur. Mana Nggak dia? tahu. Ini berempat kami. Wartawan tadi lihat. Anak-anak saya tinggal sendirian. Kalian meresahkan. Ini apa maksudnya datang ke rumah saya? Maaf ya Bu ya. Gue bilang apa? Gue bilang apa kan? Percaya nggak kalian sekarang? Tapi tekan banget nggak sih di nafasorin beberapa orang kayak gitu? Ini udah bukan sekali dua kali, ini udah keseringan. Bakal lagi pengamanan lebih tinggi nggak kali? Diintai terus ya. Bener kata lu. Apa kan gue bilang? Gue ngomong tuh nggak pernah bohong. Ya, gue bilang rumah gue diintai banyak. Nggak tahu, gue bukan bohong suku ya. Tapi kalau kalian lihat sendiri kan antara orang Ambon atau orang NTT atau orang mana gue nggak tahu. Gitu kan. Tapi kalian lihat sendiri kan. Nikita Mirzani diduga kembali menyindir Marisha Icha. Meski tidak menyebutkan nama, Nikita menyinggung orang yang baru membuat laporan ke Polres. Sosok yang melapor itu tak ragu dipanggil Nikita dengan sebutan kotor. Nikita pun tampak cukup yakin apabila laporan tersebut tidak diterima. Alasan Icha membuat laporan karena cukup dirugikan oleh sindiran-sindiran tersebut. Kerugian yang dimaksud adalah hujatan-hujatan yang diterimanya di Instagram. Menanggapi perseteruan Nikita versus Icha yang masih berupa dugaan karena tak saling sebut nama, warganet ramai berkomentar.
Dukungan cukup banyak dituliskan warganet untuk Nikita lantaran Icha dianggap sering ikut campur kasus orang lain. Di akhirnya Bang Rasman berhadapan langsung dengan kan. Iya, walaupun bukan suka sama David, tapi kali ini Kaniki kali ini. Kenapa nih kalian hatinya sedih banget? Nggak juga suka sekarang orang itu tiktok itu sebenarnya ya apa urusan mereka ya. Cuman kalau misalkan ngomongin itu dari yang gue lihat itu memang kalau misalkan si Bang Rasman kan dia kan kalau ngomong kan emang keluar jalur ya. Ngejok soal keluar jalur tol aja ya jelas kalau mau kemana Cawang, Ciutan, Cipayung, Cipanci, Cipas semuanya ada ya guys ya. Kalau Bang Rasman menurut gue kurang jelas ya guys ya. Gue ada satu yang kurang suka, makanya gue mau komen nih. Satu hal yang gue gak suka. Lagi ngomongin kasusnya dia yang tentang yang si Padel sama si Nickme. Kalau Padel sama Nickme ya mungkin mereka masih satu hubungan kan ya. Mereka tetap maksudnya masih kasusnya itu, masih ngomongin kasusnya. Tiba-tiba bisa diselipin ada nama gue. Diselipin nama gue nggak apa-apa, sumpah bang ya lu selipin nama gue nggak apa-apa tak, beneran deh tak, selipin nama gue sebanyak-banyaknya tak, lu katain tak nggak apa-apa tak, lu kata-katain tak, ya lu kata-katain tak nggak apa-apa tak, beneran deh lu kata-katain nih, ya habis dong ya buat konten itu, oke nggak apa-apa deh tak ya, lu kata-katain gue sebanyak-banyaknya, tapi tolong ya tak ya, udah belum? Gak apa-apa ya tak ya, lu kata-katain gue, selip-selipin nama gue di segala macam suasana, gak apa-apa, gue gak peduli. Tapi tolong ya, jangan bawa-bawa anak gue. Karena gue aja gak pernah bawa-bawa anak lu. Anak gue juga kagak mau kenal sama lu, tak. Iya kagak mau, bilang calon bayi juga tak. Anak gue kenal sama lu tak. Gue kagak mau, makanya kagak mau. Kagak mau gue kasih ketemu juga tak. Iya, amit-amit cabang bayi ya. Pokoknya anak gue juga kagak mau ketemu, kagak mau kenal. Ngapain lu bawa-bawa? Hubungannya apa? Lu kenapa sih ada apa? Anak gue masih bayi, jangan lu bawa-bawa. Lu gak suka sama gue, lu kayak ini ya memang kayak bocah netizen juga. Lu kalau gak suka sama gue katain gue gak apa-apa, gak masalah. Lu mau katain gue dari A sampai Z, gak masalah ya guys ya. Gue sibuk membenahi diri ya guys ya. Tapi kalau misalkan lu main ngatain anak gue yang masih bayi, lu kenapa? Otak lu dimana? Itu aja fokus aja ngurusin kasus lu aja kagak bener. Ngapain lu komenin anak gue? Itu yang pertama. Yang kedua, lu camkan ya omongan gue ya guys ya. Bapaknya tuh ada, bapaknya jelas. Ngapain lu bilang ngatain anak lo bapaknya gak jelas? Bapaknya ada noh di tahan, lagi kobam. Lagi kobam, lagi minum-minum tuh sama si botol minuman ya guys ya. Jangan lu so tau, kenal juga kagak anak gue ya ma. Lu gak mau kenal juga. Harus segitu. Yang ketiga, dia bilang anak lo bapaknya gak jelas. Lebih malu bapaknya lu tak. Yang penting daripada mendingan anak lo bapaknya gak jelas dibanding jelas-jelas bapaknya lu tak. Beneran deh tak. Udah deh, jangan bawa anak gue deh. Terus deh gitu yang keempat, ini kebiasaan tak, jangan gitu lah tak. Kenapa sih kalau tiap ada kasus gitu ngomongnya melenceng apa segala macam? Menurut gue udah lah tak, sudah ya tak, gue lah berbuat baik tak kayak gue itu. Gue tuh fokus dengan berbuat baik sekarang, membenahi diri. Lu masih gitu-gitu aja nih tak, gimana nih tak ya? Terus kayak gitu apa lagi ya? Iya kayak gitu ya, terserah deh lu mau ngatain apa aja. Terus kayak gitu, terserah ngatain gue apa aja, cuman jangan bawa anak lah tak. Gimana tak? Otaknya nggak ada lo tak. Terus gini ya tak ya, gue kasih tau ya tak ya. Kalau gimana caranya gue beranak, mengeluarkan anak, kalau misalkan bapaknya nggak jelas. Lu kira gue amuba, bisa nggak bela diri? Ya, gue manusia, mesti ada bapaknya lah. Bapak bisa jadi anak, masa mesti gue jelasin sih tak gimana caranya tak? Gue bukan amuba, bapaknya ada, jelas bapaknya ada. Dan yang jelas bapaknya bukan Allah. Terus kayak gitu gue kasih tau nih, gue tekankan yang terakhir sekali lagi. Mendingan bapaknya gak jelas daripada bapaknya jelas-jelas lu tak. Ya tak, lebih malu tak. Udah jangan bawa anak. Gue ngomong lebih lanjut, kalau gue mau balas bisa gue tak. Tapi gue gak mau, karena ini bawa anak ya tak ya. Udah cukup ya guys ya. Tindakan itu kamu lu mau upaya hukum gak sih? Gue sibuk, gue gak kayak dia. Mungkin dia kurang klien kali ya. Kata klien itu cuma si Padel ya, apa gimana sih? Iya, bener ya? Iya, emang iya? Oh iya, pantesan iya. Kok gue masih sibuk kerjaan gue nih sekarang mau sepuluh. Terus segitu gue launching parfum. Mana nih launching parfum gue? Nih, gue launching parfum orang kaya, wangi. Toko bunga buat namanya Ferda Gizi, super duper wangi, parfum orang kaya. Hari ini launching. Nah, kalau dia launching ini, launchingnya kan udah launching Padel. Keren baru. Ya, maksudnya lu ngomongin jangan di luar jalur lah, ngomongin kasus lu aja. Ngapain lu merembet-merembet, bisa tiba-tiba ngomong panjang lebar ada nama gue disempetin anak gue lagi.
sebenarnya sih kalau bawa nama gue sih nggak masalah sih, terserah dia mau ngatain apa aja, namanya juga sama orang dewasa ya. Tapi kan kalau masih bayi, masih kecil lu bilang nggak jelas apa segala macem, bapaknya nggak jelas, apa hubungannya sama lu? Apa hubungannya sama kasus lu? Ya, lu manusia apa bukan sih? Masa lu ngomongin anak kecil, masih bayi? Apa hubungannya juga? Bingung gue sama lu deh. Aduh, gue kadang-kadang ya mau bingung tapi itu Rasman, ya gimana ya? Orang-orang yang terlibat dipanggil semua. Itu memang begitu prosesnya. Ya bang, mungkin dari pihak Niki sendiri menanggapi aduan-aduan dari pihak sebelah, seakan-akan peduli gitu loh. Ya karena kan saya tidak menerima panggilannya, jadi saya tidak bisa menanggapi. Jadi kalau memang ada panggilan, saya baca, berarti ada laporan polisi. Tapi kalau cuma dia cerita selama Nikita itu belum dipanggil dan ada bukti adanya panggilan, saya anggap bahwa saya harus positif thinking bahwa belum ada laporan tersebut. Tapi soal yang Niki Lemon itu gimana bang? Ya itu kan memang yang melakukan kan Niki Lemon. Niki Lemon. Namanya Niki Lemon atau Mama Lemon, yang jelas ada muka lemon kan gitu ceritanya. Jadi kalau saya sih seperti itu ya, tinggal dibuktikan siapa dia. Jadi kalau mau melaporkan, jadi subjek hukum itu harus jelas. Jadi di dalam perkara tindak pidana pelaku itu harus jelas. Jadi pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik itu pasti manusia. Pasti manusia, artinya makhluk hidup lah ya, manusia. Nah, kalau manusianya siapa? Kalau misalnya itu dikatakan yang selama ini Pak yang melakukan, nah kebetulan keluar suara nih, terus ada keadaan seperti boneka, seperti lemon begitu ya. Nah terus siapa ini? Ya itu biar aja menjadi haknya penyidik lah untuk memeriksa lebih lanjut. Oke. Bang, ini kan saksi-saksi sudah diperiksa, dimintain keterangan atau diwawancara ya untuk klarifikasi. Terus hasil lab visum pun sudah keluar. Nah, apakah ini segera akan P21 berkasnya atau gimana Bang? Belum, itu prosesnya. Jadi kita jangan P21 itu kejaksaan yang memutuskan. Tapi proses ini adalah masih proses di tahapan kepolisian. Jadi prosesnya itu adalah dari penyelidikan ke penyidikan. Dari penyidikan itu nanti akan ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab untuk melakukan, yang bertanggung jawab atas adanya perbuatan. Nah, orang yang bertanggung jawab itu nanti statusnya dinaikkan dari tersangka, orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Nah, proses selanjutnya itu, nah itu setelah itulah baru ke kejaksaan. Masih prosesnya masih panjang. Masih panjang. Bang, mengenai apa namanya? Udah ya? Udah. Belum. Bang, mengenai statement dari pihak sebelah bapaknya, tanggapan Niki sendiri seperti apa sih Bang? Seorang perempuan, menurut hukum Islam, seorang anak yang perempuan itu harus ada walinya. Walinya. Ya. Muhrimnya. Apabila tidak ada walinya, terus bagaimana? Jadi ini orang, ada seorang wanita, terus sebetulnya ada walinya, jadi tidak boleh dong. Tidak boleh menampung apapun juga tanpa izin dari walinya. Walinya ada, kalau misalnya problem sama Nikita, ayahnya ada. Betul. Tapi tidak, artinya mencoba untuk tidak mentaati apa yang menjadi tuntunan syariat Islam. Jadi seorang anak perempuan itu tidak boleh tanpa ada pendamping seorang wali. Nah, walinya itu bisa pamannya, ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, pamannya. Kalau pamannya tidak ada, mungkin adiknya lagi. Kan ada tuh adiknya Nikita. Jadi dari keluarga ayah bisa, dari keluarga ibu bisa. Harus ada wali, itu syariat Islam. Nah, kalau syariat Islamnya saja dilanggar terus teriak-teriak, ini kan lucu jadinya. Jadi kembali dulu, jadi kembali kepada titiknya itu adalah bagaimana seseorang paham tentang syariat Islam, bagaimana seseorang taat kepada syariat Islam, barulah Anda berbicara tentang orang lain.
Tapi kalau Anda teriak-teriak tentang orang lain sedang Anda sendiri melanggar syariat Islam, Anda seakan-akan tidak paham. Lucu kalau orang tidak paham. Seorang wanita di bawah umur itu, seorang perempuan wajib wali. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.